Di sini saya akan mempraktekkan konseling individu untuk memenuhi tugas ujian akhir semester 4. Permasalahan konseling yang akan kita bahas pada siang hari ini yaitu di mana konseling merasa emosionalnya down turun karena nilai matematikanya yang rendah. Pendekatan yang akan saya ambil yaitu pendekatan REB atau Rational Emotive Behavior. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mari Mas, silakan masuk. Silakan duduk. Ya, silakan duduk. Selamat siang Mbak Tugas. Siang Bu. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah saya baik Bu. Alhamdulillah, Masya Allah, santai sekali. Udah sarapan apa belum? Udah Bu, dari tadi. Oh iya, sarapan siang maksudnya. Tadi pagi udah sarapan? Udah. Alhamdulillah. Berarti ini udah jam pelajaran terakhir ya? Iya Bu, ini jam terakhir. Tadi jam terakhir mata pelajarannya siapa? Mata pelajarannya Pak Rizky itu Bu. Oh, mata pelajarannya Pak Rizky. Iya. Kira-kira ada kesulitan nggak dari pelajaran Pak Rizky? Enggak kok Bu, biasa aja. Biasa aja. Alhamdulillah, kalau nggak ada masalah di pelajarannya Pak Rizky. Saya senang sekali kamu mau hadir di sini menemui saya. Nah, kira-kira ada hal yang bisa saya bantu, Mbak? Ada Bu, saya ingin ngobrol sama Ibu. Boleh, dengan senang hati sekali kok. Tapi sebelumnya apakah Mbak Mega sudah pernah konseling individu? Belum Bu, ini pertama kali. Oh, pertama kali. Kalau begitu, sebelum kita mulai sesi konselingnya, saya jelaskan terlebih dahulu hal apa saja yang harus kita taati dalam peraturan konseling individu ini ya Mbak. Iya Bu. Yang pertama, Mbak Mega harus bisa terbuka dengan saya karena kunci keberhasilan konseling individu ini keterbukaan Mbak Mega dengan saya. Dan Mbak Mega nggak perlu khawatir jika masalahnya Mbak Mega itu tersebar kemana-mana karena saya memegang asas kerahasiaan untuk keberlangsungan konseling hari ini. Dan ada rasa sukarela, apakah Mbak Mega di sini tertekan atau dengan sukarela? Enggak Bu, saya sukarela kesini. Alhamdulillah kalau itu. Jadi saya harap Mbak Mega bisa bekerja sama dengan saya agar masalah yang Mbak Mega alami bisa kita tuntaskan bersama dan mendapatkan hasil yang memuaskan ya Mbak. Iya Bu. Nah, sebelumnya kita berkontrak terlebih dahulu. Kira-kira waktu 30 menit apakah cukup untuk konseling hari ini? Saya rasa cukup begitu. Cukup. Kalau begitu 30 menit cukup untuk kita konseling hari ini. Nah, peraturan yang harus Mbak Mega taati yaitu Mbak Mega bisa mengekspresikan perasaan untuk sedih atau menangis, marah, bahagia, boleh bebas. Tapi Mbak Mega ketika marah tidak boleh merusak barang-barang yang ada di ruangan ini. Kita harus menjaga fasilitas yang ada di ruangan kita ini. Bagaimana Mbak, setuju? Setuju Bu. Alhamdulillah, kalau begitu bagaimana, sudah siap untuk mulai konseling hari ini? Insya Allah sudah Bu. Baik, jika Mbak Mega sudah siap untuk mulai konseling hari ini, silakan disampaikan awal permasalahannya Mbak Mega. Jadi gini Bu, saya tuh sedih soalnya nilai matematika saya selalu jelek, padahal saya tuh udah belajar dengan keras gitu Bu. Oh, jadi kamu merasa bahwa kamu sudah berusaha semampumu tapi hasilnya kurang memuaskan gitu? Iya Bu, saya jadinya tuh merasa gak berguna dan takut dimarahi orang tua. Nah, kira-kira apa yang membuat kamu ketika kamu mendapatkan nilai jelek? Bagaimana pemikiranmu? Saya merasa menjadi orang paling bodoh dan tidak akan pernah bisa sukses gitu Bu. Menjadi bodoh. Nah, kalau kamu berpikir seperti itu, apakah ada bukti yang memperkuat kalau kamu itu bodoh? Saya juga pernah mendapatkan nilai yang bagus Bu di pelajaran lain. Nah, itu ada buktinya bahwa kamu itu mampu sebetulnya. Akan tetapi
Iya Bu, mungkin saya kurang paham aja sama pelajarannya, atau mungkin cara belajar saya yang kurang efektif. Betul, bisa jadi itu. Nah, coba kamu berpikir, diubah pikirannya, berpikir saya mungkin gagal di mata pelajaran ini, tapi saya bisa berusaha keras untuk belajar lagi. Bagaimana Mbak kira-kira? Iya Bu, bisa diubah seperti itu. Nah, rencanamu kira-kira kamu bisa berubah. Kira-kira apa langkah yang menurutmu mampu merubah pikiran tersebut? Mungkin saya bisa merubah gaya belajar saya dan ikut kelompok untuk diskusi matematika gitu Bu. Wah, betul sekali. Saya senang dengan langkah tersebut. Saya mendukung apa yang kamu pilih langkah tersebut. Mungkin kira-kira kapan kamu akan memulainya? Mungkin minggu depan Bu. Oh, minggu depan. Boleh-boleh lebih cepat, lebih baik. Agar nilai yang kamu rasa itu turun, kamu bisa menaikkan lagi. Seperti itu. Bagaimana Mbak Mika? Oke Bu, siap Bu. Nah, ada hal yang ingin Mbak Mika sampaikan? Nggak ada Bu. Masih ada beban yang berat atau pikiran kalau Mbak Mika merasa bodoh? Mungkin setelah kita menemukan solusi yang tadi, saya ingin mencoba dulu Bu. Dan perasaan saya udah mulai lebih tenang dan tidak tertekan lagi seperti tadi. Wah, alhamdulillah, saya senang sekali jika Mbak Mega sudah pikirannya sudah tidak merasa dirinya bodoh dan bisa semangat lagi meningkatkan belajarnya. Nah, kalau Mbak Mega sudah tidak ada hal yang disampaikan, mari kita simpulkan kesimpulan hari ini ya Mbak. Iya Bu. Jadi permasalahan Mbak Mega yaitu Mbak Mega merasa bahwa Mbak Mega gagal di mata pelajaran matematika ini karena Mbak Mega menganggap dirinya bodoh dan takut dimarahin orang tua. Betul seperti itu? Iya Bu, benar. Dan langkah yang akan Mbak Mega ambil yaitu akan belajar kelompok dan mencari guru yang bisa membimbing Mbak Mega. Iya Bu, benar seperti itu. Alhamdulillah, semoga Mbak Mega bisa menjalankan planning yang sudah Mbak Mega tetapkan tersebut. Iya Bu, terima kasih atas dukungannya. Sama-sama Mbak. Nah, bagaimana perasaannya setelah counseling hari ini? Saya menjadi lebih bersemangat Bu dan ingin segera melakukan perubahan tersebut. Nah, sip sekali. Saya senang sekali kalau Mbak Mega sudah bersemangat. Ya, ingat ya Mbak, perlu diingat sekali bahwa gagal atau tidak berhasil di satu mata pelajaran bukan berarti itu menentukan masa depan Mbak Mega yang buruk juga. Jadi Mbak Mega jangan putus asa, jangan menganggap dirinya Mbak Mega itu bodoh. Tiap orang mempunyai kemampuan yang berbeda-beda. Seperti itu ya Mbak. Iya Bu, terima kasih banyak ya Bu. Ya, sama-sama Mbak. Di akhir konseling hari ini, saya ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya Mbak Mega, dan kita akan bertemu minggu depan lagi untuk mengevaluasi planning yang sudah Mbak Mega tetapkan tadi. Bagaimana, setuju Mbak? Setuju Bu. Baik. Ini kalau gitu minggu depan kita bertemu lagi di jam yang sama ya Mbak. Oke Bu. Baik Bu, terima kasih sudah mau mendengarkan saya